Peralihan masa remaja ke dewasa adalah pencarian jati diri manusia untuk lebih memperbaiki kualitas hidupnya. Remaja yang menuju ke dewasa awal akan mengalami perubahan pola perilaku maupun pola pikiran. Sehingga dalam masa peralihan tersebut, remaja banyak mengalami perubahan yang cukup drastis dan realistis, terutama dalam bidang pemenuhan kebutuhan. Tak ayal, kebutuhan tersebut sangat mendominasi kehidupan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berasal dari pengaruh pasar dan sekitar. Karena pada saat ini, pasar-pasar mempromosikan produk dengan sangat unik, sehingga mendorong individu, terutama pada remaja, untuk tertarik membeli produk tersebut. Dengan cara seperti itulah banyak kalangan remaja berlomba-lomba untuk memiliki dan menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah kegiatan membeli barang yang tidak diperlukan. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. 1. Manfaat teoritis dan 2. Manfaat praktis. Manfaat teoritis untuk mengetahui secara jelas apa itu perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan mahasiswa. Ini termasuk ke dalam bidang psikologi konsumen, dan dari penelitian tersebut kita dapat lebih jauh mengerti bagaimana perilaku konsumtif itu dapat muncul. 2. Manfaat praktis dibagi menjadi 2. 1 bagi subjek dan satunya lagi bagi peneliti lain. Bagi subjek dapat dijadikan acuan atau cara untuk mengatasi pola kehidupan yang negatif sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu pembelian. Sedangkan bagi peneliti lain diharapkan juga dapat menerima pengetahuan yang luas mengenai perilaku konsumtif. Menurut Sumartono, perilaku konsumtif yaitu perilaku yang tidak dipertimbangkan secara baik dan hasilnya menyebabkan seseorang membeli sesuatu tidak sesuai kebutuhannya. Menurut Angel, perilaku konsumtif di sini merujuk pada proses konsumen membeli suatu barang dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Setiaji, sikap konsumtif yaitu seseorang membeli barang secara sembarangan. Berikut adalah faktor-faktor perilaku konsumtif. Menurut Trianingsih, faktor-faktornya adalah 1. Iklan-iklan yang menarik perhatian. 2. Perubahan sikap seseorang terhadap keadaan sosialnya. 3. Gaya hidup yang serba mewah. Dan yang keempat, pemborosan pada aspek finansial. Adapun aspek perilaku konsumtif dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu pembelian impulsif. Pembelian impulsif yaitu pembelian berdasarkan keinginan saja. Yang kedua, ada pemborosan. Yang dimaksud adalah pemborosan pada bidang keuangan atau finansial. Perilaku konsumtif mendorong seseorang untuk mengeluarkan uang secara besar-besaran tanpa berpikir panjang. Dan yang ketiga, mencari kesenangan. Perilaku konsumtif membawa dampak untuk seseorang merasa puas dan senang. Jika sudah mendapatkannya, mereka akan lebih merasa tidak ketinggalan zaman. Dampak dari perilaku konsumtif kita bagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Yang positifnya, karena perilaku konsumtif adalah pembelian secara besar-besaran dan dalam jumlah yang cukup banyak, biasanya perusahaan yang memproduksi produk tersebut akan membuka lapangan pekerjaan karena membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Ini merupakan dampak positif bagi masyarakat luas. Lalu bagi mahasiswa, dampak positifnya yaitu memberi kepercayaan diri karena dinilai bagus dan tidak ketinggalan zaman.
Adapun dampak negatifnya yaitu menjadikan perilaku ini sebagai kebiasaan dan ketergantungan, pemborosan terhadap sesuatu yang tidak penting, dan bagi mahasiswa mudah terbujuk oleh suatu produk dan gampang terpengaruh. Referensi jurnal penelitian. Kami mengambil 2 jurnal untuk penelitian kami. Jurnal yang pertama disusun oleh Jessica Gumulia dan Mariana Widyastuti pada tahun 2012 tentang pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Esa Unggul. Dari penelitian tersebut, mahasiswa perempuan cenderung tingkat konsumtifnya tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Lalu jurnal yang kedua disusun oleh Fadilah Aulia dan Muhammad Reza pada tahun 2012 tentang pembentukan identitas diri dengan perilaku konsumtif. Dari penelitian tersebut, ada salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu identitas diri. Jika identitas dirinya rendah, maka perilaku konsumtif itu tinggi. Namun, jika identitas dirinya tinggi, maka perilaku konsumtifnya rendah. Hasil angket. Pada angket pertama menunjukkan sebanyak 30 mahasiswa mempunyai perasaan senang. Pada angket kedua menunjukkan sebanyak 90% barang tersebut bermanfaat dan 10% tidak bermanfaat. Pada angket ketiga menunjukkan sebanyak 54 pembelian didasari tidak menurut keinginan sesaat. 40% hanya karena keinginan sesaat dan 7% bisa jadi ya atau tidak. Pada angket 4 menunjukkan sebanyak 53% pembelian tersebut sedikit menguras biaya, 27% tidak menguras biaya, dan 20% menguras biaya. Pada angket kelima menunjukkan 93% mahasiswa tidak menyesal memberi barang tersebut. Pada angket ke-6 menunjukkan 93% mahasiswa dalam keadaan sadar saat membeli barang. Pada angket ke-7 menunjukkan 67 mahasiswa merasa puas dan 33 merasa biasa saja. Pada angket ke-8 menunjukkan 73% merasa tidak sedih sudah membeli barang dan 27% biasa saja. Pada angket ke-9 menunjukkan 40% barang tersebut biasa saja, 34% tidak trendy, 20% sangat trendy, dan 3% biasa saja tapi tetap trendy. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mengetahui bahwa perilaku konsumtif memang banyak terdapat pada kalangan mahasiswa. Yang kedua, subjek dengan tingkat konsumtif yang tinggi biasanya mereka tidak memperdulikan seberapa penting barang yang akan dibeli. Mereka cenderung hanya mementingkan penampilan diri dan derajat di lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, subjek dengan tingkat konsumtif yang rendah, mereka sangat memperhatikan sekali atau teliti dengan barang-barang yang akan mereka beli, karena memang barang tersebut haruslah benar-benar berguna.